datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus, yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak baik tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu ya. Ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya, kalau memang ini kasus ini layak untuk bisa dilanjutkan ya pasti tentunya itu akan ada pengembangan terhadap perkaranya dan sangkaan dari pasal ataupun laporannya kan gitu. Jadi nanti untuk bisa dikembangkan itu kan pasti ini kan dulu dilihat tuh. Dan polisi sekarang juga pasti akan jeli melihat kasus-kasus yang istilahnya kasus nggak perlu dilanjutkan, artinya kasus sampah atau. Jadi Nikita Mirzani kan ngelaporin tuh sebelum masuk kan, ngelaporin si FS karena dia merasa melihat ada banyak buktinya sudah menyebutkan kalau NM itu punya penyakit yang sangat berbahaya itu loh, yang 3 huruf. Nah, nggak tahu nih perkembangan kasusnya seperti apa, tapi kita akan pantau terus ya guys ya. Kasusnya jalan, itu jalan betul, aku tahu itu. Tapi seperti apa jalannya, kemana, coba kita lihat ya. Mana? Bukan, bentar. Mengentertain haters tidak akan mengentertain fitnah-fitnahan ya. Tunggu ya guys, gue mau lihat bentar. Detik-detik Madam Niki. Kasusnya Isa Zega di Polda Jawa Timur. Menurut aku ya, aku lagi on the way untuk mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Wait, kau sudah tersangka di Medan nanti. Fokus aja sama diri kau Samira. Memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau tar dulu. Diri aku kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras. Tunggu dari awal. Mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku kenapa harus aku dipanggil-panggil. Satu, aku bukan sindikat ya, bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di Medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi jangan gila-gila sok berkuasa Samira. Sekalipun kau punya mantan katanya dekat dengan penguasa, nggak bisa, karena aku akan pantau ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Polisi. Astagfirullahaladzim. Kok dia bisa tahu urusan tersangka tersongko ya? Bukannya itu kasusnya dokter si Tungkir. Kok dia yang malah tahu soal masalah jadi tersangka dan segala macem ya? Ada yang nggak bener nih. Ada yang nggak bener nih. Siapa ini Darmawan Effendi ini? Darmawan Effendi 209 ini siapa ini? Bukan, laporannya si Andreas itu si Tungkir. Andreas si Tungkir yang di Medan ini. Kok dia bisa tahu? Ngapain kau ngurus aku Darmawan Effendi? Ngapain kau ngurus aku? Siapa kau? Siapa kau? Ngapain kau ngurus live-nya aku? Ini live Mamski. Itu waduh buzzer. Blok hanya blok. Ada sampah masuk, blok, langsung blok. Sampah masuk aja langsung blok.
buzzer ya. Udah Mamski blok. Jadi ini dia udah sebut nama Samira, berani juga ya nyebut nama Samira dan sudah meyakinkan banget dibilang ini udah tersangka. Waduh. Bentar ya. Bentar. Gue lihat dulu ini. Aku lagi on the way untuk mencari rezeki, tiba-tiba diganggu ketenangan aku oleh berita-berita yang disebarkan oleh si Samira ya. Samira nggak usah repot ngurusin orang yang dipanggil ya. Untuk aku sendiri tidak ada panggilan untuk hidup aku, diri aku, kenapa harus aku dipanggil-panggil? Satu, aku bukan sindikat yang diduga memeras seperti kau ya. Kedua, mending kau fokus aja Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di medan nanti. Kau sudah tersangka di medan nanti. Kata siapa, Bu? Udah tersangka, Bu? Ibu bisa bicara seperti itu tuh dari mana, Bu? Ibu sok yakin, sok iye bilang Samira udah tersangka di Medan. Ibu tahu dari mana? Itu nama lengkap loh, itu udah disebut loh. Nama lengkapnya Doktif emang Samira. Kenapa Bu Fitri kok yakin banget Samira udah tersangka di Medan? Dari mana, Bu? Ini yang bikin bingung ya guys. Yang bikin bingung. Samira, fokus aja dengan ulah kau itu. Kau sudah tersangka di medan nanti. Hari Rabu besok aku tahu apa yang akan terjadi. Rabu besok? Kan Rabu kan kemarin. Gak ada apa-apa tuh. Gak ada apa-apa. Dokter Andreas bilangnya udah 2 kali pemanggilan. Dokter Andreas yang dipanggil ke Mabes. Dokter Andreas yang dipanggil ke Mabes. Ini Dokter Andreas sama Doktif. Ini Say. Ini Say. Dokter Andreas ketemu sama Doktif, Say. Ini. Gitu. Ya Niki harus saya jelaskan. Jadi bukan itu. Niki sendiri ya kalau memang ini harus bergulir ke persidangan ya gulirkan aja gitu. Tapi kalau belum siap ya sudah segera lepaskan. Kenapa Anda harus menahan orang kalau Anda sendiri masih bingung dari bukti? Gitu. Jangan main-main lah dalam proses ini. Ya. Dalam artian berarti ini sudah 3 kali panggilan masa penahanan kemungkinan apa minggu 1 atau malah minggu 10? Saya nggak tahu, tanya ke penyidik ya, karena itu urusannya penyidik yang jelas. Penahanan tersebut adalah sesuai dengan pasal 29 KUHP karena ancamannya di atas 9 tahun. Yang jadi masalah bukan itu, yang jadi masalah kenapa perkara yang seperti ini dengan sekali, kenapa Anda masih mencari bukti, masih mempersoalkan bukti-bukti. Salah satunya terjadi penyitaan beberapa waktu yang lalu terhadap salah satu objek yang sebetulnya tidak ada relevansinya, tapi ya itulah dari kewenangan daripada penyidik. Jadi saya sampaikan yang dijadikan dasar untuk melakukan laporan itu adalah rekaman percakapan antara seseorang dengan Ismail Marsudi. Nah, rekaman tersebut ada sama saya dan itu disebarluaskan, ada sama saya dan yang saya jadikan bukti untuk laporan polisi. Yang kami laporkan adalah orang yang melakukan rekaman, sehingga itu disebut dalam lidik, mohon maaf, dalam lidik, sehingga nanti dicari siapa yang merekam dan siapa
yang menyebarluaskan. Yes. Apapun itu yang ada dalam rekaman tersebut ataupun hasil dari rekaman tersebut adalah hasil yang patut diduga adalah hasil yang ilegal. Bagaimana yang Rekaman itu adalah hasil yang ilegal. Jadi manuvernya adalah pengacara Nikita Mirzani melaporkan bukti rekaman yang mana rekaman tersebut direkam tanpa izin dan sepengetahuan dari orang yang direkam, yaitu Ismail ya atau Mail, dan sudah disebarkan ke halayak ramai, ke publik, ke umum. Dua-dua dari kondisi tersebut adalah sangat melanggar hukum yang berlaku di negara kita.